Sabda bahagia yang kelima. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hati artinya merujuk pada belas kasihan, misericordia, belas kasihan, compassion. Jadi tindakan nyata. Compassion itu merujuk pada tindakan nyata, keterlibatan atas belas kasihan. Jurnal Biblical Commentary juga menegaskan kembali bahwa kemurahan hati dalam Injil ini terwujud dalam pemberian kepada orang miskin dan juga pengampunan terhadap kesalahan orang lain. Kalau kita murah hati pasti terwujud gitu ya. Jadi sebagai akibatnya adalah kita memberi kepada orang miskin dan juga mengampuni kesalahan orang lain. Santo Hilarius mengatakan bahwa kemurahan hati sebetulnya bukan hanya sekedar tindakan tindakan sosial saja gitu ya, tapi juga respon iman terhadap karena kita mencerminkan karakter Allah yang murah hati. Allah begitu berkenan pada perasaan belas kasih kita. Yohanes Chrysostomus, belas kasih dalam tindakan menunjukkan kemurahan hati. Agustinus dari Hippo pun juga sama, bahwa mereka yang berbelas kasih akan dibebaskan dari penderitaan. Sebab mereka memperlakukan orang lemah, demikian pula Allah akan memperlakukan mereka. Jadi berlakulah prinsip timbal balik. Kita memperlakukan manusia ke sesama, kita manusia memperlakukan begitu ke sesama dan Allah akan membalasnya gitu ya. Itu prinsip timbal balik yang diajarkan oleh Agustinus dari Hippo. Tapi sebetulnya kemurahan hati sendiri ada dua aspek. Ini sebenarnya cukup sederhana ya, yaitu aspek jasmani maupun aspek rohani. Secara kemurahan jasmani, kita beri makan kepada orang yang lapar, kita jamu orang asing, kita kunjungi orang-orang yang sakit. Ataupun kemurahan rohani, yaitu mengampuni, termasuk menasihati mereka yang bimbang. Ketika kita sudah berduka cita di sabda bagian kedua tadi, yaitu kita mau menanggung tanggung jawab, gitu. Tanggung jawab daripada orang-orang di sekitar kita, itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Kita menasihati mereka yang bimbang, mendoakan musuh. Maka ayat ini sebetulnya mengajarkan begitu banyak hal tentang pengampunan itu sendiri dan tentang keterlibatan komunitas dalam kemurahan hati. Tentu kan kita tidak bisa lakukan sendiri gitu ya. Kita terbatas, tapi dalam komunitas gereja pasti hal itu lebih mudah untuk dilakukan. Dengan demikian kemurahan hati menjadi jalan menuju sukacita yang sejati, dan sabda akhirnya tetap menjadi cahaya harapan nih. Setiap kebaikan yang ditabur tentu akan menuai kemurahan yang abadi.